Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat serial drama India, selamat berjumpa kembali di channel kesayangan kalian. Di video kali ini Mimin akan menceritakan kembali sinopsis serial drama India yang berjudul Gopi. Tapi sebelum lanjut ke alur ceritanya, alangkah baiknya jika kalian menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar kalian tidak tertinggal video-video terbaru dari channel ini. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like-nya juga ya. Episode kali ini diawali dengan orang gila yang sedang mengajak bicara anaknya Gopi, yaitu Mira. Orang gila itu mengira bahwa Mira itu adalah putrinya. Kemudian masuklah Ahem ke kamar Mira dengan menggunakan pakaian Gopi dan membawa sebuah makanan untuk orang gila tersebut. Orang gila itu pun merasa senang ketika melihat Ahem yang menyamar sebagai Gopi membawa makanan untuknya. Ahem pun langsung membuka penyamarannya. Dan di saat orgil itu sedang lengah, Ahem pun langsung mengambil Mira. Dan tidak lama kemudian ia pun sadar kembali, lalu akan mengambil Mira. Tetapi Ahem mendorongnya hingga jatuh. Kemudian Ahem memanggil Gopi dan Gopi pun datang. Lalu Gopi langsung memeluk putrinya itu sambil menangis. Sementara orang gila itu ketakutan dan meminta maaf kepada Ahem. Akan tetapi di saat lengah ia akan berusaha mengambil Mira. Tapi Ahem begitu cepat dan langsung mencegahnya. Lalu melemparkannya ke atas kasur hingga terpental. Semua orang pun terkejut melihat keberadaan orang gila itu. Dan beberapa saat kemudian orang gila itu dibawa oleh petugas rumah sakit jiwa. Kemudian Kokila melirik sinis ke arah Gopi. Kita kebingungan mengapa bisa orang gila itu masuk ke rumah kita. Kemudian Jigar bertanya kepada Ahem apa yang telah terjadi. Ahem pun mulai menjelaskan bahwa orang gila itu telah menyandera Gopi dan juga putrinya. Ahem berkata bahwa Gopi tidak bisa berkata apa-apa karena orang gila itu mengancam akan membunuh putrinya jika berkata kepada orang lain. Lalu Gopi menggunakan dengan bahasa isyarat. Gopi menulis di dalam sebuah tisu sehingga Ahem bisa mengerti apa yang telah terjadi kepada Gopi dan juga putrinya. Lalu Ahem menjelaskan bahwa ia menyamar sebagai Gopi sehingga ia berhasil mengambil putrinya. Jigar pun akhirnya mengerti. Kemudian Hetal berkata, tetapi mengapa bisa orang gila itu masuk ke rumah kita, sedangkan di rumah kita banyak orang? Kemudian Kokila pun berkata bahwa kejadian ini terjadi karena Gopi tidak mau bercerita kepada semua orang. Semua orang pun terkejut mendengar pernyataan dari Kokila si Heras Pebenul. Dan di sini si Borokoko terus menyalahkan Gopi. Gopi pun berkata, "Ibu, keadaannya sangat sulit sehingga aku tidak bisa berkata apa-apa." Akan tetapi si Borokoko tidak mau mengerti akan hal itu. Gopi pun mencoba untuk menjelaskan kepada Kokila bahwa ia diancam oleh orang gila itu jika berkata kepada semua orang. Akan tetapi si Borokoko tidak mau tahu dan malah terus menyalahkan Gopi. Ahem pun mulai muak kepada Kokila dan langsung membela Gopi. Tentu saja hal itu membuat Kokila merasa terkejut. Ahem berkata, apakah ibu menyalahkan Gopi akan hal ini? Tidak bu, ini semua bukan salahnya Gopi. Lalu Ahem meminta kepada si Borokoko untuk mengerti keadaan ini dan jangan terus menyalahkan Gopi. Ahem pun marah kepada si Borokoko karena keras kepala dan tidak mau mendengarkan perkataan orang lain. Semua orang pun merasa terkejut mendengar hal itu. Begitu pula dengan si Borokoko, ia tidak menyangka bahwa Ahem akan memarahinya. Ahem pun sampai memohon kepada Kokila untuk tidak menyalahkan Gopi. Sementara Kokila hanya bisa melohok. Dan setelah panjang lebar berbicara, Ahem pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Sementara Gopi berusaha untuk mendekati Kokila dan meminta maaf darinya. Akan tetapi si Borokoko malah menyalahkan Ahem karena telah keterlaluan kepada dirinya. Si Engkok juga menyalahkan Gopi karena telah membuat Ahem membangkang kepada dirinya, sehingga membuat semua orang pun terkejut akan perkataannya. Kemudian si Engkok berkata kepada Gopi bahwa ia tidak akan pernah memaafkan Gopi. Gopi pun terkejut akan pernyataan dari si Engkok dan ia hanya bisa menangis.
Dan setelah panjang lebar si engkok berkata, ia pun membalikkan badannya. Kemudian Gopi mengikutinya, sehingga saat ini ia berada di hadapan si engkok. Lalu Gopi memberikan putrinya Mira kepada si engkok. Si engkok pun terkejut sambil mengambil cucunya itu, yaitu Mira. Kemudian Gopi menitipkan putrinya kepada si engkok. Dan Gopi mengatakan bahwa ia akan pergi dari rumah itu untuk sementara waktu. Si engkok pun terkejut akan apa yang dikatakan oleh Gopi kepada dirinya. Setelah beberapa saat kemudian, kini Gopi berada di kamarnya. Gopi pun meratapi ayunan putrinya. Lalu ia mengambil baju putrinya dan melihatnya. Dan kemudian ia pun memeluknya sambil menangis. Selanjutnya Gopi duduk di hadapan ayunan putrinya sambil memegang mainan putrinya. Dan tidak lupa ia pun menangis meratapinya. Di saat Gopi sedang bersedih akan putrinya, tiba-tiba ia mendengar suara putrinya yang sedang menangis. Kemudian Gopi pun bergegas pergi menuju ke kamarnya Kokila untuk menemui putrinya. Sementara Mira putrinya Gopi sedang menangis di kamar Kokila. Kokila pun berusaha untuk menenangkannya. Akan tetapi Mira tetap saja menangis. Dan setelah beberapa saat kemudian, Mira pun berhenti menangis. Kokila pun merasa senang. Begitu pula dengan Gopi. Ia merasa lega akhirnya putrinya bisa berhenti menangis. Sementara di tempat lain terlihat Urmila yang sedang berbahagia ketika mendengar berita dari Rasi. Rupanya Rasi menceritakan semua kejadian yang sedang terjadi di rumah keluarga Modi kepada Urmila. Selanjutnya scene berpindah kepada Gopi yang sedang menuruni tangga. Kemudian Gopi meminta izin kepada Hetal dan juga Nenek. Dengan berat hati, Hetal dan juga Nenek mengizinkan Gopi untuk pergi. Kemudian sang nenek berdoa kepada sang dewa agar menjaga Gopi dari segala macam mara bahaya. Selanjutnya saat ini Gopi sedang berada di dalam sebuah taksi. Sementara di tempat lain terlihat segerombolan lelaki yang baru saja keluar dari mobil dan membawa seorang wanita yang babak belur. Wanita itu menangis dan terlihat memohon kepada pria botak untuk melepaskannya. Dan selanjutnya terlihat mobil Gopi mengalami mogok. Dan di saat Gopi sedang menunggu sang supir, tiba-tiba saja ada seorang wanita yang menggendor kaca mobilnya. Wanita itu memohon untuk membukakan pintu untuknya. Dan kemudian Gopi pun membuka kaca mobilnya. Lalu wanita itu mengatakan bahwa saat ini ia sedang dikejar-kejar oleh beberapa orang jahat. Dan episode pun berakhir.